Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi di Bina Iman Santo Mikael online ya. Gak apa-apa, masih online, tapi anak-anak luar biasa ya. Ayo ajak teman-temannya semua yang belum ikut untuk ikut ya. Kita mau awali minggu ini dengan doa dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan ataupun melakukan yang lainnya ya. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita buat tanda salib sebagai tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang minggu kemarin sampai hari ini. Engkau berikan berkat kesehatan, sukacita, rezeki bagi orang tua kami. Terima kasih juga Tuhan kalau pada hari ini kami boleh kembali bertemu dalam Bina Iman online. Tuhan, tolong berikan rahmat Roh Kudus-Mu kepada kami, anak-anak-Mu, dan juga guru-guru serta tim musik yang akan memulai kegiatan Bina Iman hari ini. Semoga firman-Mu hari ini boleh kami resapkan dalam hati, boleh kami lakukan dalam kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Doa yang jauh dari sempurna ini kami persatukan dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya anak-anak, sudah berdoa tadi ya. Sekarang ayo bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Ya, kita harus selalu bersukacita. Siap? Oke. Oh sukacitaku, pam-pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam-pam ku temukan Juru Selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi ya. Oh sukacitaku, pam-pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam-pam ku temukan Juru Selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupan. Ya, tadi sudah menyanyi sukacita. Coba kasih senyum kiri kanan. Ya, udah mandi, udah gosok gigi kan? Kasih senyumnya yang terbaik. Oke, sekarang kita masih berdiri. Ya, kita mau menyanyikan lagu berikutnya. Nah, kita mau sambil gerak badan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lagunya apa? Jangan lelah. Masih ingat anak-anak lagunya? Yuk, iya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menjaga dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mendukungkan atas segalanya. Mari kita katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah
Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat, tetap sukacita. Tadi sudah memuji nama Tuhan ya. Masih tetap di rumah saja ya. Kita berharap guru-guru, kakak-kakak, berharap kalian semuanya tetap sehat, tetap semangat ya setiap hari. Terlebih lagi hari ini hari Minggu ya, harinya Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, sekarang anak-anak duduk yang baik. Kita akan menyaksikan bacaan Injil hari ini ya. Kita simak bacaan video berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Duduk yang manis. Siap? Oke. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." Ya, anak-anak, bagaimana? Kalian sudah menyimak video tadi? Injil hari ini menceritakan ada serombongan orang Farisi dan ahli Taurat datang dari Yerusalem bertemu siapa? Betul, bertemu Yesus ya. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini orang-orang pintar loh. Mereka mempelajari hukum Taurat dengan baik. Apa itu hukum Taurat? Ada yang pernah dengar arti kata hukum Taurat? Mungkin kalian di perjanjian lama, waktu zamannya bangsa Israel tuh ada perkataan hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah hukum yang diberikan oleh Allah kepada umat Israel agar manusia itu bisa mengikuti aturan ya. Mengikuti aturan siapa? Aturan atau perintah yang diberikan Tuhan. Jadi manusia bisa melihat kelemahan dirinya ya, ada dosa nggak dalam dirinya ya. Dengan demikian, kalau manusia selalu mengikuti perintah Tuhan, berarti manusia bisa menerima kasih dari Allah. Begitu anak-anak ya. Sekarang anak-anak lihat di video tadi atau Injil hari ini, orang Farisi dan ahli Taurat itu menegur Yesus karena Yesus membiarkan murid-muridnya makan dengan tangan najis.
Tangan najis itu apa ya? Tangan yang tidak dicuci, tidak dibasuh itu tidak dicuci. Ya, Yesus dianggap melanggar adat istiadat mereka. Adat istiadat nenek moyang, ya. Ada beberapa warisan lain, ya. Misalnya seperti mencuci cawan, ya, kendi, perkakas dari tembaga. Nah, itu dilakukan oleh orang-orang keturunan Yahudi ini karena mereka menganggap itu adalah tradisi adat istiadat nenek moyang. Anak-anak, Yesus tahu orang Farisi dan ahli Taurat itu hanya mengabaikan orang Farisi dan ahli Taurat itu, maksudnya mengabaikan perintah Allah. Mereka berpegang pada adat istiadat manusia saja. Ya, Yesus tahu hati orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka pura-pura melakukan perintah Allah. Cuman sayang, ya, perkataan, perbuatan mereka tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Ajaran Yesus apa? K-A-S-I-H. Kasih. Yesus mengetahui hati mereka, pikiran mereka, perkataan juga perbuatan mereka. Wah, luar biasa nih anak-anak, Tuhan Yesus kita ya. Anak-anak, kalau kita renungkan ya, coba direnungkan nih. Mungkin di sekitar kita masih banyak adat istiadat atau aturan yang tidak sesuai dengan iman kita. Iman sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Ya. Anak-anak, Tuhan Yesus mau kita mempunyai iman yang murni. Ya, tidak pura-pura. Jangan melihat yang dari tampak, dari luar saja. Ingat loh, Yesus itu bisa mengetahui hati kita, pikiran kita. Baru juga kita bilang dalam hati, Yesus tahu. Apalagi diucapkan atau dilakukan, Yesus tahu. Nah, anak-anak, perbuatan kita sebagai anak-anak Tuhan bagaimana? Di minggu-minggu kemarin anak-anak sudah belajar kita mau bebas merdeka dari dosa. Waduh, ini si dosa itu selalu mengintai anak-anak. Cari celah. Siapa tahu nih anaknya bisa berbuat dosa. Tapi anak-anak, Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak. Tuhan Yesus mau anak-anak tidak melakukan dosa. Jadi bagaimana dong perbuatan kita sebagai anak Tuhan? Apakah masih ada anak-anak yang suka ngeluh aja, ngomel aja, marah-marah, males-malesan atau mungkin suka bohong? Wah, anak-anak tahu itu semua tidak baik. Itu masih dosa. Kalian mau kan merdeka dari dosa seperti firman Tuhan minggu kemarin ya? Ayo anak-anak bangkit. Kita mau jadi anak-anak Yesus yang mengerjakan sesuatu tidak ngeluh, tidak ngomel-ngomel, ya, marah-marah sendiri ya, atau masih anak-anak semangat dalam mengerjakan apapun, ya. Anak-anak mau membantu, ya, membantu orang tua, membantu kakak, adik. Anak-anak jujur ya. Selain jujur, anak-anak juga taat, memuji nama Tuhan setiap hari, bersyukur, berterima kasih, berdoa, ya. Itu adalah ciri anak-anak yang taat, hebat. Itu yang Tuhan mau anak-anak. Ingat ya, Tuhan Yesus tahu hati kita. Tuhan Yesus mengenal anak-anak. Tuhan Yesus sayang anak-anak. Ya, dalam situasi apapun. Mau kamu sedih, mau kamu marah, mau kamu senang, apalagi ya, Tuhan Yesus tahu. Tinggal kita nih, bagaimana kita
Apakah kalian mau menggunakan telinga? Tuhan berikan 2 telinga, kanan dan kiri. Apakah mau mendengarkan firman Tuhan? Ya, bukan hanya mendengar anak-anak. Selain mendengar, masuk kanan. Jangan keluar kiri ya. Masuk kanan, simpan dalam hati kita. Ya, simpan dalam hati. Kemudian keluarkan lewat ucapan yang baik. Ya, jangan yang ucapan yang buruk ya. Maka anak-anak akan memancarkan sebagai anak-anak Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Bagaimana anak-anak? Sudah siap kalian jadi anak-anak Tuhan? Tuhan Yesus menunggu kalian selalu. Anak-anak, sekarang kita mau belajar ayat hafalan kita di minggu ini ya. Ada anggota tubuh yang hari ini kita harus ingat. Telinga. Ya, telinga. Dari Markus 7 ayat 16. Markus 7 ayat 16. Bagaimana bunyinya? Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekali lagi ya. Ayat hafalan kita di minggu ini dari Markus 7 ayat 16. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikian anak-anak firman Tuhan hari ini. Semoga anak-anak tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi melakukan. Ya, ingat loh, Tuhan Yesus tahu hati kita. Ya, anak-anak, Ibu doakan kalian tetap jadi anak-anak Tuhan yang taat ya. Sepenuh sukacita bersama keluarga kalian. Jangan lupa anak-anak tetap sehat. Jaga hati. Oke? Sampai di sini dulu anak-anak. Sampai jumpa lagi. Terima kasih anak-anak. Ya, anak-anak tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya tentang telinga. Ya, setiap anak punya 2 telinga. Untuk apa? Untuk dengar gosip? Bukan. Untuk mendengar hal-hal yang baik ya, sehingga bisa melakukannya menjadi pelaku firman Tuhan. Oke. Nah, sekarang kegiatannya untuk anak TK kelas 1 dan 2 ya. Apa nih? Nih, Ibu punya ini. Ibu dekatkan. Nah, ini gambar telinga ya. Ada tulisannya ya. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, ini nanti untuk anak TK kelas 1 dan 2 diwarnai. Ya, mungkin kalau tidak bisa menggambar sendiri, nanti di WA group bisa dilihat. Ya, ada di WA group. Oke. Ya, Ibu tunggu, jangan lupa dikirim ya. Ya, supaya kamu bertambah poinnya nih. Desember sebentar lagi, oke? Nah, sekarang untuk anak kelas 3 sampai kelas 6. Apa yang dilakukan? Nah, tadi kita itu belajar tentang mematuhi aturan, ya. Nah, anak-anak juga sekarang walaupun masih di rumah, bisa mematuhi aturan di rumah dengan cara apa? Membantu orang tua. Nah, anak kelas 3 sampai kelas 6, kirimkan videomu dalam 2 menit saja, ya, nggak usah lama-lama. Yang kamu lakukan ketika membantu orang tuamu, misalnya nih, bangun tidur, kamu bisa bereskan tempat tidurmu, ya, kamu bisa sapu sendiri kamarmu supaya tidak kotor, gak usah panggil mama, bibi, gak usah ya. Kemudian apalagi kalau habis makan, habis minum, bisa cuci piring sendiri, cuci gelas sendiri. Kita bantu orang tua kita supaya tidak terlalu banyak pekerjaannya. Ya, apalagi, oh, kalau anak yang kelas besar mungkin bisa bantu mamanya masak nih. Ya, potong-potong, cuci-cuci, begitu ya. Oh, bukan hanya anak perempuan saja, anak laki-laki juga bisa. Ya, jadi Ibu tunggu untuk anak kelas 3 sampai kelas 6, kirimkan videomu membantu orang tua. Itu salah satu cara mematuhi aturan di rumah. Ya, ayo cepat.
cepat kirimkan videonya Ibu tunggu. Ya, anak-anak, kita mau akhiri kegiatan Bina Iman Online hari ini. Mari anak-anak duduk kembali yang baik. Kita mau berdoa. Kita mau tutup mata. Ya, siap? Tutup mata, lipat tangan. Kita akan berdoa. Mari anak-anak kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami tahu Engkau sangat mengetahui hati kami, pikiran kami, perkataan kami. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang selalu bersuka cita, tidak ngomel-ngomel, tapi kami selalu mau memuji dan bersyukur. Terima kasih untuk hari ini. Kami ingin serahkan Bina Iman Online hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami agar kami mampu menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Bunda Maria, sertai kami agar kami boleh menjadi anak-anak Yesus. Kita berikan salam untuk Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekalian, anak-anak Dia Santo Mikael, selamat hari Minggu, salam sehat, dan Romo akan kasih berkat untuk anak-anak sekalian dan seluruh keluarga. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Anak-anak sekalian, keluarga, dan seluruh kegiatanmu hari ini senantiasa dicintai, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.